Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Didi? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Iya, ini ada apa ini sebenarnya kita kan jarang ya kalau kita ngobrol. Tapi ada permasalahan apa ini? Sepertinya kok ada sesuatu yang penting perlu disampaikan. Sebenarnya ini mengenai anak-anak, mengenai dalam pembelajaran beberapa hal yang sudah saya lakukan sesuai dengan sinta, sesuai dengan model-model pembelajaran terbaru, teori-teori belajar yang baru. Tapi hasil yang saya dapatkan kepada anak-anak itu nggak sesuai dengan teorinya. Salah satunya adalah mengenai HOTS. Jadi anak-anak itu masih belum bisa untuk mengembangkan skill berpikir kritisnya itu sampai ke tahap yang sudah mungkin advance itu masih belum bisa. Oke. Ya. Jadi ini nanti kemungkinan kita akan bahas mengenai pembelajaran di kelas ya, khususnya bagaimana sih merangsang anak-anak untuk bisa mengerjakan soal HOTS. Tapi hari ini Pak Didi punya tujuan nggak? Nah, maksudnya kita ngobrol hari ini tuh akhirannya apa sih? Harapannya apa sih? Yang jelas harapan saya anak-anak itu bisa berpikir tingkat tingginya itu keluar, muncul. Karena selama ini kalau kita ketahui bahwa semakin ke depan itu yang dibutuhkan anak-anak itu adalah berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi sesuai dengan kebutuhan ada 21 yang C4 salah satu 4 C satunya kan ketika tinggi. Ya, jadi di sini harapannya memang ingin memecahkan ini karena memang ada masalah di anak-anak terkait khususnya berpikir kritis, critical thinking itu tadi ya. Itu yang berarti Pak Didi rasakan ya sekarang di kelas ya. Oke, mungkin setelah ini kita sepakati itu dan kira-kira bisa dikatakan tercapai nih kelarnya kita ngobrol pada hari ini itu ketika sudah menemukan apa ini nanti solusinya itu ya. Oke, kalau begitu mungkin bisa disampaikan dulu sedikit masalahnya iya. Masalahnya itu seperti ini. Jadi saya itu sering menggunakan pembelajaran model inquiry, kemudian discovery, yang mana tujuannya anak-anak itu harus menemukan sendiri masalahnya, menemukan sendiri sumber belajarnya. Nah, jadi hari saya memberikan permasalahan. Dan permasalahan itu anak-anak harus bisa menguraikan bagaimana permasalahannya, bagaimana membuat solusinya. Nah, kenapa kalau saya buat seperti ini ya? Karena tadi saya ingin anak-anak itu punya kemampuan untuk high order thinking. Karena pertanyaan itu ada masalah, saya kemudian tidak menyebutkan apa yang harus diberikan solusinya, tidak. Tapi anak-anak harus berpikir bagaimana caranya ini bisa memberikan solusi. Saya mungkin hanya memberikan kisi-kisi sedikit saja. Nah, tapi dari masalah-masalah itu, solusi yang dihasilkan anak-anak itu belum mencapai yang berpikir yang saya inginkan. Jadi harusnya anak-anak itu sudah bisa mulai dari menguraikan faktor. Kenapa kok ada masalah ini? Faktornya apa saja? Itu faktor yang diuraikan itu masih belum baik. Kemudian akhirnya solusinya apa itu juga masih belum baik. Tapi kalau dia menggunakan sarana internet itu jauh lebih baik. Jadi lebih cepat dan juga cepat lebih baik. Nah, ini sudah saya perbandingkan di kelas yang sama dengan tema yang sama, yang satu menggunakan internet, yang satu tidak menggunakan internet, tapi sebenarnya berbeda. Nah, kesimpulan atau hipotesis saya awal itu anak-anak itu bisa mengerjakan dengan baik itu dengan bantuan AI. Jadi karena sekarang semakin mudahnya anak-anak untuk menemukan jawaban ya pakai AI. Langsung muncul tanpa mereka harus berpikir. Nah, itu yang saya permasalahkan atau saya rasakan kok seperti ini. Nah, kalau ini terus-terus anak kemudian bukan kecanduan apa namanya ya, ketergantungan terhadap AI. Akhirnya mungkin ketika sudah di dunia kerja atau apalah, ketika tidak ada bantuan seperti ini mereka nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi di sini Pak Didi itu sebenarnya khawatir ya. Betul. Dalam tadi kan ada metode pembelajaran inquiry, ada pendekatan discovery, mencari. Berarti itu sebenarnya ada perbandingan antara dua kelas. Yang satu penggunaan teknologi khususnya dalam AI itu tadi, memang hasilnya bagus ya. Ketika penggunaan AI, cuman wah kalau seperti ini terus sebenarnya Pak Didi itu merasa kayak ini bahaya nih, nanti bisa ketergantungan dengan AI dan seterusnya akan menggunakan itu. Akhirnya ketika nggak ada AI ya kayaknya nggak bisa. Nah,
Oke. Kalau sejauh ini Pak Didik sudah membuat langkah apa untuk setidaknya apa ya bahasanya mungkin umpan balik lah dari permasalahan ini, mungkin apa yang sudah pernah dilakukan? Iya, kalau yang pernah saya lakukan yang pertama itu yang jelas setiap LKS yang saya buat itu harus high order tinggi, harus memuat high order tinggi dan pertanyaannya HUTS semua. Jadi bukan hanya mengenai pengertian, kemudian langkah-langkah ataupun anak-anak hanya untuk menghafal, tapi sudah menganalisis ke atas, menganalisis, kemudian sampai akhirnya bisa menciptakan suatu solusi. Nah itu yang sudah saya lakukan. Tetapi ketika tidak ada gadget, tidak ada bantuan gawai, akhirnya anak-anak ya seharusnya seadanya. Itu tadi kan menyampaikan kalau penggunaan soal-soal yang membutuhkan pemikiran tingkat tinggi ya atau multiple gitu ya sebelum bisa menyelesaikan masalah. Nah itu medianya apa sebelumnya? Apakah juga penggunaannya itu pemberian soalnya juga menggunakan media teknologi atau kalau yang ini saya tidak berikan teknologi. Jadi ini hanya saya biarkan anak-anak mencari di buku. Nah, mungkin ya kemampuan anak-anak untuk berliterasi membaca buku dan juga menyimpulkan kemudian menarik sebuah teori dari apa yang sudah disampaikan di buku itu anak-anak mungkin kurang juga. Atau mungkin ya gara-gara minat bacanya anak sendiri yang kurang sehingga tidak bisa menyimpulkan atau tidak bisa menarik benang merah dari suatu permasalahan dengan teori-teori yang sudah disampaikan di buku. Jadi ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama mungkin tingkat bagaimana mereka keseharian dalam membaca, dan juga yang satunya bagaimana kemampuan diri mereka sendiri untuk menangkap sebuah pesan dalam teks dari bacaan. Jadi ada dua kemungkinan baru. Dari kemungkinan dua baru ini, apa sudah ada langkah lanjut kiranya untuk dilakukan sebuah dalam kelas, mungkin metode baru atau mungkin apa? Nah, ini yang mau saya coba, yang akan saya coba. Itu anak-anak itu akan saya biarkan untuk setiap 15 menit awal mencari informasi dari jurnal atau dari artikel, kemudian mereka merangkum. Nah, itu tujuan saya. Nah, saya nyebutnya adalah ANTIS, analisis kritis artikel. Yang mana dari artikel penelitian anak-anak itu bisa menemukan informasi baru sampai akhirnya nanti di belakang membuat kesimpulan. Yang mana kesimpulan di jurnal itu atau di artikel itu sudah saya hilangkan. Nah, mereka agar bisa membaca grafik, membaca tabel, kemudian mencari informasi dari pembahasan ataupun dari hasil penelitian. Nah, itu yang saya inginkan. Kenapa? Karena semakin kesini kan kita juga punya program-program seperti AKM, kemudian nanti di belakang untuk SNBT soal-soalnya kan juga sekarang berbasisnya kayak gitu kan. Nah, karena yang diinginkan pemerintah kan anak-anak bisa terpilih. Nah, itu yang mulai saya coba jalan. Yang ingin saya coba yaitu mengenai ANTIS dan program ANTIS. Jadi sudah terpikirkan untuk membuat 15 menit ya tadi 15 menit sebelum pembelajaran membiasakan mereka untuk membaca khususnya jurnal. Nah, kira-kira dari program inilah, program ANTIS ini sudah kebayang belum kira-kira hambatannya nanti itu seperti apa? Mungkin yang pertama hambatannya yaitu yang pertama waktu 15 menit itu apakah anak-anak bisa membaca artikel, misalkan artikel berhalaman-halaman. Nah, itu mungkin yang pertama. Nah, kemudian yaitu apakah anak-anak memang sudah mampu untuk membaca data kemudian menyimpulkan dari hasil data. Nah, karena sebelum ini kan anak-anak belum pernah mendapatkan itu. Saya rasa belum pernah mendapatkan itu ya dari apa yang sudah saya ajarkan selama hampir satu semester. Jadi intinya di program ANTIS itu sebenarnya hanya terbatas di habitualnya mereka untuk merangsang membaca ya. Tapi perihal misal tadi kayak kemampuan mereka untuk membaca grafik, membaca sebuah data atau kalimat itu sebenarnya juga masih perlu digali lagi gitu. Nah, ini menarik soalnya ada hubungannya juga gitu loh. Karena tadi saya menangkap juga berarti kan ini nggak akan berjalan seandainya memang kemampuannya mereka ini juga nggak mumpuni untuk baca itu gitu. Tapi habitnya masuk, tetapi kemampuannya ini nggak masuk. Nah, kira-kira untuk bentuk kemampuan ini sudah terpikirkan belum? Untuk langkah-langkah seperti apa, kolaborasi mungkin dengan
Apa? bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia ya, Bahasa karena Indonesia. harusnya membaca grafik seperti itu ada di pelajaran bahasa Indonesia. Apalagi yang saya ajarin memang kelas 10 mungkin belum mendapatkan materi ini di kelas bahasa Indonesia-nya. Nah, maka dari itu untuk ini untuk program antis ini saya belajar, terus saya akan baca, terus saya analisis, baru nanti mungkin di satu pertemuan saya akan membahas dari jurnal yang saya berikan, karena ini sifatnya bukan anak-anak yang mencari jurnalnya, saya yang memberikan jurnal. Jadi saya berikan 5 jurnal menjadi 5 kelompok, tapi mereka mengerjakannya masih individu. Jadi nanti yang hasilnya kan akan terlihat mana dia yang kemampuan untuk membaca jurnalnya sudah tinggi, kemudian ada yang masih rendah. Nah, yang masih rendah ini mungkin akan saya ajarkan bagaimana cara membaca jurnal, bagaimana cara membaca grafik dan menyimpulkan sebuah grafik. Karena menurut saya ini penting sekali, apalagi nanti di jenjang selanjutnya. Iya. Ini programnya sangat menginspirasi sebenarnya ya. Jadi 15 menit literasi untuk anak-anak membaca jurnalnya yang ditentukan mungkin karena untuk mengukur juga kemampuan anak-anak, serta tadi kan menyampaikan kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia ya. Kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya ini Pak Didi ini sudah hebat sekali karena memang sudah apa ya bahasanya sudah terfikirkan lah bahasanya, mungkin sudah dilakukan belum ya ini tadi ya? Belum Tapi sudah terfikirkan. Iya. Nah, itu sebenarnya sudah luar biasa sekali gitu. Cuman kira-kira kapan ini ingin dilakukan? Gitu? Saya ingin melakukannya setelah PTS ini akan saya lakukan. Karena setelah PTS ini materinya khususnya di kelas 11 dan juga kelas 10 ini sangat menarik. Kalau kelas 10 mengenai bioteknologi, sesuatu yang baru bagi mereka mungkin akan sangat menarik. Sedangkan kelas 11 adalah mengenai sistem-sistem yang ada dalam tubuh. Jadi jurnal-jurnalnya pasti akan sangat banyak dan mereka akan menarik sekali. Apalagi misalkan yang saya ambil jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang masih berhubungan dengan atau relate dengan mereka. Contohnya lebih baik mana penggunaan vape dengan merokok. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan mungkin bisa merangsang kan ya. Iya, betul. Ternyata kalau hasilnya nanti sama-sama buruknya kan mereka bisa berpikir. Kalau mereka bisa menyimpulkan dari jurnalnya. Jadi harapannya nanti itu di kelas 11 dan juga penggunaan data-data yang sifatnya itu di lapangan dan sering mereka jumpai. Jadi harapannya merangsang untuk belajarnya lebih. Gitu. Iya, harapannya sangat dekat dengan mereka. Untungnya biologi kan sangat dekat ya dengan kehidupan anak-anak saya. Oke, kira-kira nih kekuatan-kekuatan yang seperti apa sih yang diperlukan untuk membuat program antis itu benar-benar nanti sesuai dengan harapannya kan tadi kan anak-anak bisa terbiasa untuk literasi dulu kan awalnya, terbiasa membaca, kemudian akhirnya mereka bisa menganalisa tadi yang disampaikan, menganalisa sebuah jurnal tadi, akhirnya di akhir harapannya critical thinking yang tadi itu muncul. Nah, kira-kira potensi yang bisa dimanfaatkan mungkin di sekolah atau mungkin rekan guru atau mungkin dari anak-anak atau mungkin apa? Itu apa kalau dari program ini? Potensi yang dimiliki oleh anak-anak harusnya yang pertama kita punya input yang bagus. Input yang bagus dari anak-anak. Harusnya mereka dengan input yang bagus mereka juga akan lebih cepat untuk menumbuhkan individual ini, kemudian sehingga critical thinkingnya itu kemudian meningkat. Supportnya ada ya. Ada. Kemudian sumber-sumber bacaan. Perpustakaan kita juga sudah lengkap. Sumber bacaan mengenai ensiklopedia tubuh itu juga ada. Saya lihat di perpustakaan ada. Kemudian ya sumber-sumber jurnal-jurnal itu sangat banyak sekali. Apalagi yang berhubungan dengan mereka, berhubungan dengan anak-anak yang sangat dekat dengan mereka. Kalau ini sering kita latihkan, kemudian ini sudah rutin. Misalkan one day one artikel, one day one artikel akhirnya anak terbiasa, akhirnya mereka bisa cepat memahami suatu bacaan sehingga nanti bisa meningkatkan critical thinking. Iya. Jadi biar nggak ketergantungan terus ke gadget AI tadi ya. Iya, AI salah satunya. Ini sudah pernah sebelumnya mungkin disampaikan ke anak-anak sampaikan ke teman, rekan apa, karena kan masalah yang seperti ini itu biasanya kan bukan hanya terjadi di satu mapel gitu. Ataukah pernah dulu ngobrol dengan rekan mengalami hal yang sama? Kalau ngobrol dengan rekan yang beda mapel masih belum. Jadi kan kalau di biologi sendiri kami punya komunitas belajar sendiri dari guru biologi. Nah itu memiliki masalah yang sama.
yang hampir sama kira-kira. Hampir di setiap kelas itu kemampuan literasi dan juga untuk berpikir kritisnya itu masih kurang. Oh, berarti memang hasil diskusinya. Iya, hasil diskusinya. Ketika mereka dikasih soal, mungkin seperti sekarang yang soal-soal AKM ya, dan ganda kompleks seperti itu, mereka masih bingung. Oke. Masih bingung. Ataupun pilihan ganda tapi kompleks. Iya, pilihan ganda kompleks. Ataupun yang seperti dulu yang ada satu pernyataan, sebab kemudian pernyataan kedua, premis pertama, sebab premis kedua, mereka masih belum bisa menghubungkan. Apakah di premis 1 dan premis 2 ini mereka berkaitan, padahal sama-sama benernya premisnya, dua premis ini. Nah itu mereka masih bingung untuk menentukan hubungan antara ini. Nah, padahal di teorinya yang sudah diajarkan itu mereka sudah paham, menurut mereka sudah paham, tapi ketika sudah dihadapkan dengan soal seperti itu mereka bingung. Nah itu jadi hasil apa ya, komunikasi kami dalam komunitas belajar kami seperti itu. Oke. Kalau begitu secara gambarannya nih, program ini tuh dikatakan sukses ketika apa? Ada batasan nggak? Kalau menurut saya, kalau nanti mereka sudah bisa mengerjakan soal-soal minimal ya, yang bilang ganda kompleks tadi, mereka sudah bisa mengerjakan dengan baik, sudah bisa menentukan hubungan. Yang paling mudah tadi menentukan hubungan. Kemudian kalau misalkan soalnya benar salah, mereka sudah bisa melakukan evaluasi terhadap satu kalimat. Misalkan paru-paru adalah organ yang mana dia di dalamnya adalah otot polos. Yang mana otot polos itu kerjanya tidak sadar. Nah seperti itu. Kalau misalkan mereka nanti sudah bisa menghubungkan antara kalimat dengan kalimat yang lain, nah seperti itu, kalau itu sudah bisa, menurut saya high order thinking itu sudah mulai terasih. Dilihat dari nanti bagaimana cara mereka mengerjakan. Kalau kita mengkerucut sedikit nih, kalau dalam satu kelas, nah ini program ini berhasil, berarti ada berapa persen mungkin dalam satu kelas anak yang dikatakan berhasil dari program ini, kira-kira seperti apa? Mungkin kalau sementara ini yang menurut saya kemampuan hierarkinya itu sudah mulai terasa, itu mungkin sekitar 30%. 30%. Awal ini 30% dari data yang saya miliki. Kemudian nanti kalau misalkan sudah di atas 75%, itu mungkin baru saya bisa katakan itu berhasil. 75%. Ya, kita mengikuti kurva normal. Karena kalau 100% itu sangat nggak mungkin menurut saya. Karena pasti akan ada yang di bawah lah, pasti ada. Keluarnya harus gini ya. Apalagi dengan waktu cuma 15 menit ya. Tapi itu sebenarnya dari kenaikan 30% ke 75% itu kan sudah sangat luar biasa, lebih dari setengah anak di kelas bertambah kan gitu dari yang sebelumnya gitu. Itu luar biasa, akan sangat membantu juga. Saya rasa bukan cuma untuk pelajaran biologi. Iya, nah itu makanya saya merasa kok sangat anak-anak sangat kurang sekali. Nih, komitmen seperti apa sih yang nantinya akan dipakai supaya kadang kita itu kan berpikir sebuah program itu seperti ini bakal begini, tapi nanti ketika jalan kayak ini kira-kira apa? Perlu dukungan apa sih? Kalau yang pertama saya sudah membuat komitmen dengan anak-anak. Setiap awal itu kami punya kontrak belajar. Kontrak belajar Itu pasti akan saya mulai dari kontrak belajar. Hak apa yang harus dimiliki, yang harus didapatkan mereka, kemudian kewajiban apa, nanti konsekuensinya bila tidak melakukan tugas-tugasnya itu apa, itu pasti sudah ada. Dan anak harus komitmen dengan kontrak belajarnya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menurut saya keajikan saya untuk melakukan ini setiap pertemuannya ini, karena pastinya anak-anak juga akan merasa bosan. Pak kok gini terus, nah nggak ada yang lain, nah itu. Kemudian mungkin ya akan saya selingi yang lain juga, pastinya nggak akan terus-terusan. Komitmen yang kedua, komitmen saya sendiri yaitu mengenai keajikan saya. Nah, kemudian sarana selanjutnya yaitu dukungan dari sekolah. Dukungan dari sekolah untuk memberikan waktu, misalkan karena saya melakukan ini pastinya jam saya untuk mengajarkan materi akan berkurang. Nah, saya harusnya diberikan waktu tambahan, entah nanti di luar jam atau setelah pulang atau jam ke-0. Nah, seperti itu untuk mengejar materi saya. Karena ini bukan hanya membantu dalam pelajaran biologi yang dengan katakan pelajaran-pelajaran yang lain ikut kebantu seperti itu. Karena secara tidak langsung ya, otomatis.
Ya, ini sudah luar biasa sekali. Ini saya jadi terinspirasi hal yang kecil gitu kan. Mungkin 15 menit itu nampak kecil gitu kan, tapi berdampak kepada mata pelajaran yang lain, bisa berdampak pertama untuk habit yang baik, tidak hanya ketergantungan dengan gadget, tapi mereka punya habit membaca, berhasil meningkat, kemudian hasil pembelajaran mereka juga harusnya meningkat. HOTS-nya sudah masuk. Ini luar biasa. Saya sampai menunggu ini kapan ini kira-kira seperti apa. Tapi saya rasa ini bakal luar biasa sekali sih. Jadi kalau lihat dari perencanaannya tadi sudah sangat luar biasa, punya dukungan, sudah memikirkan jauh. Ini menurut saya sudah bukan lagi masalah sebenarnya. Tinggal ini. Baik, begitu kira-kira untuk pertemuan kita yang hari ini apakah sudah sesuai dengan harapan dari Pak Didi ya? Mungkin ya, karena sudah mendapat bantuan ya, jadi saya kan juga butuh saran ini tadi mengenai hal itu. Berarti kalau sudah kayak gini sebenarnya saya sudah belum, berarti kira-kira apa yang saya lakukan sudah benar. Iya, sudah benar. Itu yang mungkin selama ini saya masih ragu. Jadi jalan nggak yang mampu nggak yang mungkin selama ini. Ini luar biasa sih, sudah tertata, sudah tahu harus seperti apa, sudah tahu dukungannya seperti apa, dan komitmen sudah ada. Itu tinggal mungkin pelaksanaan ya, tinggal nanti ada hal yang mungkin kita lihat setelah. Ya, terima kasih saya juga terima kasih banyak. Kita ketemu lagi. Menyiapkan pikiran untuk menerima pelajaran kali ini ya. Oke, kita awali dengan berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Doa untuk agama percaya masing-masing, saya persilakan. Untuk kali ini pembelajaran saya berbeda. Saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Ini ada yang namanya artikel penelitian, jurnal penelitian, yang mungkin kalian belum pernah membaca. Ada sebagian yang belum pernah membaca. Jadi saya panggil. Jadi ini adalah artikel penelitian. Ketika kalian kuliah nanti, kalian pasti akan menemukan ini. Tidak akan tidak, karena tujuan yang kalian nanti kuliah menghasilkan sebuah karya tulis. Kalau S1 namanya skripsi. Nah, skripsi nanti juga akan menghasilkan yang namanya artikel. Jadi dari skripsi kalian itu bisa dipecah menjadi beberapa artikel. Nah, artikel penelitian seperti ini itu adalah hal yang sangat lazim dibaca oleh siswa sekarang. Apalagi sekarang tes-tes seperti apa namanya AKM itu namanya apa sebenarnya? Asesmen ANBK, kemudian SBMPTN atau sekarang SNBT itu berbasis teks kayak gini. Di tulisan-tulisan bisa membaca kayak gini, ini juga menumbuhkan literasi kalian agar kalian tidak ketergantungan terhadap ChatGPT dan lain-lain. Nah, saya ajarkan kalian untuk membaca yang namanya ini artikel penelitian. Tugas kalian apa? Tugas kalian adalah membuat antis. Apa itu antis? Antis itu singkatan dari analisis kritis artikel. Nah, di antis ini kalian nanti akan menulis apa aja. Yang pertama adalah identitas. Maksudnya identitas artikelnya ya. Apa saja yang pertama? Yang A ada judul, B penulis, yang C nama jurnal. Apa bedanya artikel sama jurnal? Artikel itu adalah satu tema, satu judul bacaan, ini namanya artikel. Nah,
perdana diterbitkan September 2016. Nah, ini identitas jurnalnya di sini. Yang satu identitas. Nah, yang kedua adalah yang harus kalian tuliskan adalah fakta unik. Fakta unik itu berisi apa? Sesuatu yang belum kalian ketahui sebelumnya, kemudian kalian ketahui dari jurnal ini, namanya fakta unik. Nah, minimal 5 fakta unik. Yang ketiga adalah hasil penelitian. Contoh, ini ya, faktor resiko dominan penyakit jantung koroner di Indonesia. Nah, pasti di sebuah artikel itu akan ada yang namanya abstrak. Abstrak, saya tahu apa itu abstrak? Abstrak itu bukan, tapi rangkuman dari seluruh artikel ini dirangkum di yang namanya abstrak. Biasanya abstrak itu tidak boleh dari 50 kali 50 kata. Biasanya atau jurnalnya. Kemudian ada kata kunci. Nah, kata kunci itu dibuat untuk apa? Memudahkan untuk mencari. Jadi ketika kalian di internet, misalkan faktor resiko dominan penyakit jantung koroner, nah kata kunci ya pasti jantung koroner. Nah, faktor resiko gitu untuk memudahkan. Nah, kemudian akan ada pendahuluan, bahan dan metode. Selanjutnya ada hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang kalian baca itu cukup pendahuluan, metode nggak usah, langsung hasil dan hasil dan pembahasan juga kesimpulan. Itu saja yang kalian baca untuk dituliskan di fakta unik. Hasil penelitiannya juga misalnya kayak gini. Nah, di sini pasti akan ada hasilnya. Nah, contohnya karakteristik sampel berdasarkan sosiodemografi. Nah, ternyata misalkan di sini kalian dapatkan, ternyata orang yang memiliki faktor paling tinggi terkena jantung koroner adalah orang yang cerai, kemudian status ekonominya terbawa, pola konsumsi sayur dan buah tidak dikonsumsi, kopi 1-6 kali per minggu. Ternyata itu menghasilkan resiko jantung koroner yang semakin besar. Kalian tuliskan di sini. Dan terakhir adalah yang keempat adalah kesimpulan. Silakan. Sekarang dibagi menjadi 5 kelompok. Terserah kalian. Silakan dibagi menjadi 5 kelompok. Jumlahnya berapa? 30 lah. 27 bagi 5 yang 2 kelompok 6. Silakan. Ayo. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo sini mana? Dua ini ke mana? 6. Ada yang sini 6. Ayo. Itu coba. Sini, ngomong mana? Ini berapa? Ini cuma 3. Ini lo ikut ini 1. Rajin. Oh, sudah 5. Nah, itu. Rajin. Yang belum dapat artikel paling kritis. Ada belum dapat artikel? Silakan dituliskan di kertas. Gimana? Kalau punya kertas ya, nggak punya kertas folio. Saya minta kertas folio itu. Satu kelompok 1 saja. Isinya apa saja? Identitas, fakta unik, hasil penelitian dan juga kesimpulan dari penelitian. Kita ambilkan kertas folio dulu ya. Mas, nanti sore ya. Saya malam halaman ikut pagi sama mari jawab saja. Boleh diorak-orak, boleh ditandai. Silakan.
Boleh jualan orang, boleh jualan dari. Jadi tugasannya di kuliah dulu setiap hari kayak gini, hampir setiap hari. Harus tetap saya. Apa itu? Fakta unik isinya sesuatu yang belum kalian ketahui, kemudian kalian setelah membaca artikel. Tinggal nulis itu fakta uniknya, tulis poinnya. Misalkan kamu menemukan bahwa kopi bisa meningkatkan resiko stroke. Silakan ditandai. Ini dia kalau kami itu awalnya bisa. Itu
Iya, bagaimana orang di STS ya nanti pentingnya cocok banget. Yang kartu penyakit miokardium otot jantung. Mana contohnya? Aku salah. Dokter ada di kelas 11 ya, sama kita sudah ada. Pacaran ini nggak tahu itu apa ya. Tapi kita pernah ini alkohol ya. Terima kasih.
Faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kejadian tersebut pada usia muda kurang dari 40 tahun. 2. Menulis Eko Suratjo, Haji Sabutro, Endang Mustiowati. Fakta B. 1. Dalam mendapatkan resiko yang berpengaruh terhadap kejadian stroke pada usia muda di bawah 40 tahun, yaitu hipertensi, tekanan darah sistolik,
kurang dari 140 dan riwayat stroke pada usia 2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya stroke pada usia muda dibagi dua kelompok, itu faktor yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. 3. Jenis kelamin terbukti tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stroke pada usia muda. 4. Kadar gula darah sewaktu terbukti tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stroke pada usia muda. Dan yang terakhir, riwayat keluarga yang mengalami stroke memiliki risiko 3,91 kali dibandingkan dengan yang tidak mempunyai riwayat keluarga yang menderita stroke. Hasil penelitian, jumlah kasus stroke pada usia muda di bawah 40 tahun sebanyak 50 orang dan penderita stroke di atas 50 tahun sebanyak 50 orang. Sedangkan jumlah kontrol disesuaikan dengan jumlah kasus. Kesimpulan, faktor resiko yang berhubungan dengan riwayat stroke pada usia muda akan mustahil. Faktor resiko yang berhubungan dengan riwayat stroke pada usia muda dan dari riwayat ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup baik. Di sini kelompok mojok di sini sebenarnya ya. Ini menyebutkan bahwa jenis kelamin terbukti tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stroke. Apa artinya itu? Nah, jadi laki-laki atau perempuan memiliki resiko yang sama terhadap penyakit stroke. Kadar gula darah sewaktu terbukti tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stroke. Apa maksudnya kadar gula sewaktu? Kadar gula sewaktu itu artinya adalah ketika kalian habis makan kemudian dicek gula darah, itu namanya kadar gula sewaktu. Ada lagi kadar gula puasa. Kalau kadar gula puasa itu kalian harus berpuasa dulu selama 8 jam, baru dicek kadar gulanya. Nah, kalau kadar gula sewaktu, apa bedanya dengan kadar gula puasa? Itu adalah kerja yang sulit ya. Kalau sewaktu tinggi, kemudian setelah puasa dia tetap tinggi, nah itu berarti ada yang tidak bekerja. Entah insulinnya nggak bekerja, atau tidak bisa menghasilkan insulin. Nanti itu hubungannya dengan sistem pencernaan dan sistem hormon. Nah ini yang penting. Riwayat keluarga yang memiliki stroke memiliki resiko 3,91 kali dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat keluarga menderita stroke. Stroke itu ada juga pengaruh keluarga, walaupun bukan pengaruh genetik secara langsung. Tetapi kalau diabetes itu bisa dipengaruhi oleh genetik. Tapi kalau stroke tidak. Stroke itu karena pola makan dan juga pola hidup. Nah, jadi di salah satu penelitian yang lain, di jurnal yang lain, tadi saya membaca orang yang tidak pernah melakukan kegiatan itu memiliki prevalensi stroke atau kemungkinan untuk mengalami stroke mana tadi? Nah ini sebesar 81%. Penelitian. Jadi kalau orang yang cuma diam kemudian rebahan, nah potensi stroke-nya akan lebih tinggi. Nah sebelumnya stroke itu apa sih stroke? Penyakit-penyakitnya kayak gimana? Pecahnya pembuluh darah di otak. Yang kebetulan apa kira-kira? Kok sampai pembuluh darah itu bisa pecah? Penyumbatan. Nah kalau penyumbatan sesuai dengan hukum fisika, kalau luas penampaknya itu semakin kecil, tekanan semakin besar atau semakin kecil? Tekanannya semakin besar. Kalau tekanannya semakin besar, maka kemampuan elastisitas pembuluh darah itu tidak kuat sampai akhirnya pecah. Nah, gitu. Makanya di sini tadi dari penelitian ini tadi yang dianalisis oleh kelompoknya Hakim Gofar tadi, kadar gula itu tidak memiliki pengaruh karena tidak terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh adalah kadar trigliserida ataupun kadar lemak yang ada pada darah. Nah, itu bisa menyebabkan. Oke, terima kasih kelompok. Selanjutnya ini kelompoknya Abdul Majid. Ini patok fisiologi. Jadi kali ini membahas penyakitnya. Bos. Ini
Hendriato satu Anes Sosiologi Indonesia. Lalu yang kedua ada faktonik. Yang pertama, seluruh anak anggota inform yang atau performanya selalu di atas sangat sering di negara maju. Lalu yang kedua adalah moralitas pada komunitas sindrom pada kurang apa biasanya pada 2 tahun terakhir itu meningkat sebanyak 30%. Lalu yang ketiga, faktor-faktor mempengaruhi miokard dan seperti faktor metabolik, ketonton, persarafan dan lain-lain. Lalu ada disease sindrom yang seperti yang dicontohkan ada penyakit iskemik, angina pektoris sama steatoangina. Yang keempat adalah yang kelima adalah penjelasan terkait sindrom angina seperti steatoangina dan steatoangina. Untuk mortalitasnya pada adalah saber dan adalah manifestasi yang dapat diramalkan. Yang keempat, kesimpulan. Sindrom yang akut adalah suatu kondisi terjadi pengurangan antara jantung yang mendadak. Umumnya mengenai pasien usia 40 tahun dan atas. Oke, terima kasih dari kelompok ini. Di sini yang dipelajari adalah patofisiologi, yaitu gejala-gejalanya. Di sini disebutkan ada angina pektoris. Angina pektoris itu kalau orang awam menyebutnya sebagai angin duduk. Apa itu angina pektoris? Angina pektoris adalah sensasi tidak nyaman pada dada diakibatkan karena berkurangnya suplai oksigen ke jantung atau ke miokardium. Apa itu miokardium? Miokardium itu adalah otot-otot jantung. Nah, kalau aliran oksigen ke otot jantung berkurang, apa yang terjadi? Tidak akan ada tenaga, tidak akan ada ATP pada otot jantung. Kalau tidak ada ATP, apa yang terjadi? Tidak bisa bergerak atau kaku. Nah, kalau terus terusan dia nanti akan dapat mengakibatkan yang namanya nekrosis atau kematian sel pada otot jantung yang akan mengakibatkan ke penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Tidur di bawah kalau sebenarnya enggak itu. Tanya mitos, ada lagi mitos angin tidur di lantai mengakibatkan paru-paru basah. Nah, paru-paru basah itu disebabkan oleh bakteri. Enggak ada hubungannya dengan tidur di lantai. Itu cuma mitos. Angin duduk itu juga cuma istilah awam, yang mana dia sebenarnya bukan gara-gara kena angin kemudian serangan jantung, tidak, tapi karena kurangnya pasokan oksigen sesuai apa yang ada pada tubuh. Oke, terima kasih, silakan duduk karena waktunya sudah nggak cukup. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan minggu depan hari Jumat kita akan melakukan uji golongan darah. Jadi yang belum pernah diuji golongan darah siap-siap tangannya dimasukkan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini atau info-info dari penelitian yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya gitu. Gimana setelah ngajar yang tadi pagi kita sempat observasi pelajaran? Alhamdulillah ternyata tidak sesuai ekspektasi saya. Saya kira anak-anak kurang bisa membaca tabel, kurang bisa membaca diagram, ternyata cukup baik juga hasilnya. Walaupun memang beberapa tabelnya terlalu ilmiah. Ada di situ ada beberapa istilah-istilah statistika yang mereka gak ngerti. Akhirnya ya harus saya bimbing lah gimana cara membaca tabel tersebut. Nah, ada grafiknya juga, itu juga harus saya ajari beberapa karena terlalu ilmiah lah buat anak SMA. Ya, memang sengaja ya kemarin kan sempat mengeluhkan karena mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan dari ChatGPT dan sebagainya. Nah, itu kan mudah. Sebenarnya kan pakai ChatGPT juga bisa, tapi memang tadi saya haruskan anak-anak untuk menganalisa sendiri. Tadi menggunakan apa itu ketika pembelajaran yang dipakai?
Untuk apanya? Yang di kelas tadi. Saya hanya menggunakan jurnal saja. Jurnal atau Setiap artikel kelompok penelitian. tadi. Iya, jadi setiap kelompok ada artikel sendiri-sendiri yang membahas mengenai kelainan dari sistem peredaran darah. Nah, tadi ada yang Penyakit ya. jantung koroner, ada yang stroke, kemudian ada ya beberapa penyakit mengenai sistem peredaran darah. Dan gimana perasaannya setelah tahu kalau yang kita pasca kan Epra dulu kan kita ngomongin kalau anak-anak itu terlalu pasif bahasanya kan, terlalu bergantung sama ini, tapi begitu tahu tadi kan di awal sempat oh ternyata bisa mereka. Itu tadi makanya saya cukup kaget, ternyata mereka juga bisa. Hasilnya mungkin kalau di pikiran saya fakta unik itu yang mereka cantumkan itu ada beberapa kata saja yang enggak dia mengerti, bukan fakta unik tapi kata unik. Kosakata. Iya, kosakata itu di pikiran saya awalnya gitu. Oh, iya, betul, tapi ternyata mereka sudah bisa membedakan antara fakta dengan tadi kata unik. Memang masih ada beberapa di awal mereka hanya satu kata, kemudian dijabarkan itu apa. Nah, bukan itu yang saya maksud adalah fakta. Fakta apa? Contohnya tadi mereka mengambil fakta unik bahwa jantung koroner itu adalah salah satu pembunuh terbesar di dunia. Nah, itu mereka sudah bisa mengambil fakta itu bahwa ternyata salah satu penyakit yang paling banyak membunuh itu adalah jantung koroner. Nah, kayak gitu. Kemudian ada juga tadi artikel dari sebuah rumah sakit di Surakarta. Nah, itu membahas mengenai patofisiologi. Nah, jadi penyakitnya itu fisiologisnya gimana? Mereka juga ngerti. Nah, mereka juga tahu akhirnya apa sih angina pectoris. Kemudian orang awam nyebutnya itu apa? Nah, dari artikel tersebut dia membaca, kemudian dia bisa menyimpulkan. Oh, ternyata selama ini nggak ada ya yang namanya angin duduk. Nah, ternyata nama ilmiahnya angina pectoris ini. Nah, kayak gitu. Itu yang saya suka, ternyata anak-anak ketika mau mengeksplor diri sebenarnya bisa. Kalau respon dari mereka kan sebelumnya kan menggunakan materi kan dari ChatGPT dan sebagainya, mereka cepat gitu. Yang sekarang lebih semangat kah? Kalau lebih semangatnya juga tidak terlalu lebih semangat ya, karena kan biasanya mereka lebih senang kalau mendapatkan laptop atau apa. Tapi semangatnya untuk mereka berkelompok kemudian mencari itu benar-benar tadi efektif sekali waktunya. Dari 90 menit tadi cuma butuh sekitar 60 menit saja. Kemudian ada presentasinya juga. Mereka ketika presentasi juga lumayan. Ini namanya saya lihat jenengan kalau menyampaikan sangat semangat sekali, bahagia sekali. Kayaknya berarti berhasil ya. Karena ini sebenarnya sudah lama saya terapkan. Cuman ketakutannya apa? Sama yang ketakutannya awal anak-anak apakah bisa itu. Jadi ini sudah beberapa tahun ini tidak saya lakukan. Itu jadi ya itu. Ada nggak catatan khusus ketika pelaksanaan yang tadi yang sudah dilakukan? Mungkin untuk pembagian kelompoknya terlalu besar. Ya? Jadi saya bagi dari satu kelas menjadi 5 kelompok. Jadi 5 sampai 6 orang. Jadi terlalu besar, kurang efektif. Mungkin satu kelompok 2 orang akan efektif. Jadi informasi yang diterima anak juga semakin banyak. Ketika mereka presentasi, kelompok yang lain akan mendengarkan juga akan semakin baik menurut saya. Jadi maksudnya itu harapannya dengan membuat lebih sedikit jumlah kelompok, maka ilmu yang disampaikan jumlah anggota kelompoknya itu lebih sedikit, harapannya mereka lebih ilmunya, materinya lebih terserap gitu ya. Lebih terserap dan juga lebih banyak informasi baru yang belum mereka ketahui bisa ditularkan ke teman-teman. Ini berarti sekaligus yang mungkin nanti akan coba dilaksanakan di. Iya, saya coba laksanakan mungkin di kelas lain. Di kelas lain cuma dengan pembagian kelompoknya. Ya, mengingat nih, kira-kira kalau dari kelas yang lain, tadi kan memang kelas yang itu ya. Kira-kira kalau dari kompetensi kelas yang lain, jadi punya catatan sendiri nggak kira-kira kalau kelas ini? Saya pegang ada 2 kelas yang istimewa, anak-anaknya bagus. Tinggal satu kelas saja yang saya untuk kelasnya agak di bawah mereka. Kelas berapa itu? Kelas 11F. Oh, 11. Kelas nah itu kualitasnya di bawah yang 2 kelas yang lain. Ini yang saya coba. Yang tadi itu 11A ya? Tadi 11A. Di 11A sama 11C itu mantap anaknya. Kualitasnya memang sudah middle high level. Jadi cepat ya? Iya, cepat sekali. Kira-kira untuk menangani yang 11F ini untuk Nah, ini kayaknya harus lebih lagi untuk
datang ke setiap kelompok. Nah, untuk membantu awalnya memang harus saya tutup ya, mungkin dituntut fakta unik. Contohnya kayak gini misalnya, ini ada fakta unik. Nah, sedangkan tadi juga ada yang mau menyebutkan metode itu dimasukkan ke fakta unik. Kalau metode bukan fakta unik ya, ini adalah prosedur. Betul. Kira-kira sumber apa ya potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menangani yang ini kan 11A dan 11C kan sudah berhasil. 11F mungkin selain yang tadi disampaikan adalah kira-kira Mungkin apa ya di awal harus saya beritahu istilah-istilah dulu. Karena kan banyak. Lebih di awal ya? Iya di awal. Itu di awal. Tampilkan gitu mungkin ya? Iya. Takutnya nanti sebenarnya itu adalah satu fakta yang penting, tapi karena mereka nggak ngerti istilah-istilahnya, ada yang terlewat. Bisa jadi. Kalau dengan guru yang lain mungkin Nah ini mengajar saya berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Harusnya bahasa Indonesia. Karena kan di bahasa Indonesia kan seperti kan memang diajarkan entah itu membaca grafik, membaca tabel, di bahasa Indonesia. Walaupun kalau di biologi istilahnya kan istilahnya sangat teknis sekali. Saya sendiri yang menjelaskan. Ya, mungkin itu Pak Didi. Mungkin lain waktu kita bisa lakukan ini lagi. Tapi sejauh ini perasaannya masih dari lalu. Paling senang ya. Tidak sesuai apa yang saya Ekspektasikan. lebih tinggi mereka. Ternyata nggak bisa. Meskipun tanpa bantuan atau tanpa bantuan. Iya. Selama ini kan mereka tergantungannya dengan laptop itu. Berarti ketakutannya tidak terbukti. Tidak terbukti alhamdulillah ternyata. Berarti kalau ini mungkin dites menggunakan soal-soal yang sudah dan skill itu kayaknya sudah bisa. Jadi kita berikan grafik, kita berikan sebuah potongan dari artikel, kemudian mereka sudah menyimpulkan kayaknya sudah bisa. Atau mungkin menawarkan teori dengan apa yang ada di masalah itu harusnya mereka sudah bisa. Oke. Ya, terima kasih Pak Didi. Untuk yang berikutnya kita bisa kolaborasi lagi. Siap. Sebenarnya banyak ide-ide Banyak. untuk pembelajaran tapi ya masih belum berani untuk mencoba di sini saya. Siap, terima kasih.